Perang Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit. Perang Bubat bisa dikatakan sebagai penyebab keruntuhan Majapahit. Perang Bubat berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri dari kerajaan Sunda bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Ada dugaan pernikahan ini didorong alasan politik, karena hanya wilayah Sunda yang belum dapat ditaklukkan Majapahit. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 M, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawal bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk memiliki keinginan untuk menyambut tamu di persinggahan Bubat, tetap hal itu ditentang Gajah Mada. Menurut Gajah Mada, tidaklah pantas seorang raja dari kerajaan besar menyambut rombongan dengan mendatangi di persinggahan Bubat. Hal itu dipandang merendahkan hakat dan martabat kerajaan Majapahit. Karena tidak kunjung disambut, raja dari kerajaan Sunda mengirimkan patihnya yang bernama Patih Anepaken untuk menemui pihak Majapahit ke ibu kota. Kedatangan Patih Anepaken beserta rombongan disambut oleh Gajah Mada. Disinilah konflik mulai terjadi. Gajah Mada meminta agar penyerahan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi merupakan tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Mengingat, Majapahit sudah menguasai Nusantara kecuali kerajaan Sunda. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri diistilahkan bertanya-tanya atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Gugurnya rombongan Sunda kesudahan terjadi insiden perselisihan selang utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan sebab undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam letak semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang selang Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah akbar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang turut dalam kunjungan itu. Kejadian itu hasilnya dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat. 2. Tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melaksanakan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. 3. Aksi ini mungkin diiringi oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, adun bangsawan ataupun orang bawahan. Menurut atur perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, aksi bunuh diri ritual dipertontonkan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Tingkah laku itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kemurnian mereka, adalah menghadapi probabilitas dipermalukan sebab pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Dampak tradisi menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan aksi ini dan mengirimkan utusan Darmadiaksa dari Bali, yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan selang Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua kejadian ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana, di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda, supaya diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kesudahan menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori. Dampak kejadian Bubat ini, diistilahkan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit, sebab aksinya dianggap ceroboh dan gegabah.
Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak dipedulikan harapan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Kejadian yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, sebab kesudahan Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura kini Probolinggo. Walaupun aksi ini nampak sebagai penganugerahan, aksi ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus supaya Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, sebab tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Walaupun demikian, menurut negara Kertagama Gajah Mada masih diistilahkan nama dan letaknya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati mencapai kesudahan hayatnya 1364. Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlanjut hingga bertahun-tahun kesudahan. Hubungan Sunda Majapahit tidak pernah membaik seperti sedia saat satu Pangeran Niskalawastu Kancana, saudara kandung yang lebih muda Putri Pitaloka yang tetap tinggal di Istana Kawali dan tidak turut ke Majapahit mengiringi keluarganya sebab saat itu masih terlalu kecil, menjadi satu-satunya keturunan raja yang masih hidup dan kesudahan akan naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana. Kebijakannya diantaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan melaksanakan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Dampak kejadian ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan larangan estri tiluaran, yang pokoknya diantaranya tidak boleh menikah dari luar bidang yang terkait kerabat Sunda, atau sebagian lagi menyebut tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kesudahan ditafsirkan semakin lebar sebagai larangan untuk orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.